Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel R91 Official. Kali ini admin akan membahas sejarah awal mula terbentuknya Bawaslu dari masa ke masa. Baiklah, kita lanjut pada sejarahnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kehadiran pengawas pemilu dimulai pada pemilu tahun 1982. Sebelum pemilu tahun 1982 juga sudah beberapa kali dilaksanakan pemilu, yakni pemilu tahun 1955, pemilu tahun 1971, dan pemilu tahun 1977. Namun tahun-tahun pemilu tersebut belum ada lembaga yang mengawasi secara khusus. Hanya semata-mata pemilu dilaksanakan oleh petugas pemilihan umum, yaitu lembaga pemilihan umum. Meskipun tak ada yang mengawasi secara khusus, namun pemilu tahun 1955 dinilai pemilu yang sangat ideal karena kecurangan saat itu sangat kecil. Berbeda dengan pemilu tahun 1971 dan pemilu 1977 yang menuai banyak protes, di mana pada pemilu tahun 1971 terjadi krisis kepercayaan publik terhadap petugas pemilu. Ditambah lagi pada pemilu tahun 1977 terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan pada penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu. Saat itu politisi dari Partai Demokrasi Indonesia dan P3 lantang menyuarakan tentang perbaikan kualitas pemilu, sehingga pemerintah dan DPR yang didominasi dari Partai Golkar dan ABRI merespon hal itu dan terbentuklah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau disingkat Panwaslat yang melaksanakan tugasnya dimulai pemilu 1982. Mengingat pelaksanaan pemilu ini dilaksanakan oleh lembaga pemilihan umum yang merupakan di bawah naungan Departemen Dalam Negeri atau bagian dari pihak pemerintah, maka tuntutan perbaikan kualitas penyelenggara pemilu yang bebas dan mandiri pun masih terus digalakan oleh publik hingga memasuki pada era reformasi. Akhirnya dibentuklah Komisi Pemilihan Umum. Dengan kata lain, lembaga penyelenggara pemilu telah bersifat independen. Perubahan itu juga dilakukan pada struktur pengawas pemilu dari Panwaslak menjadi Panwaslu. Seiring bergulirnya waktu, kelembagaan pengawas pemilu pun terus dilakukan perubahan sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang mana dalam undang-undang tersebut menegaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah badan ad hoc yang terlepas dari struktur KPU, yaitu pengawas pemilu provinsi, pengawas pemilu kabupaten kota, dan pengawas pemilu kecamatan. Lembaga pengawas pemilu yang berstatus ad hoc akhirnya diubah menjadi badan tetap, yaitu Bawaslu. Dan pada tanggal 9 April 2008, Bawaslu resmi terbentuk sebagai lembaga yang permanen, alias bukan lembaga pengawas pemilu ad hoc lagi. Hal ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Inilah terbentuknya untuk pertama kali Bawaslu. Namun status perubahan menjadi badan permanen ini masih di tingkat pengawas pemilu pusat. Sedangkan pengawas pemilu di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan kelurahan desa masih berstatus ad hoc dan pembentukannya masih kewenangan KPU. Bawaslu barulah memiliki kewenangan membentuk pengawas pemilu setelah Mahkamah Konstitusi menerima judicial review oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu. Dan hasil dari judicial review terhadap undang-undang tersebut mengabulkan permohonan Bawaslu, dan Bawaslu memiliki kewenangan baru, yaitu melaksanakan pengawasan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus administrasi, pidana pemilu, dan kode etik penyelenggara pemilu. Dan pada tanggal 21 September 2012, Bawaslu Provinsi juga resmi terbentuk menjadi badan permanen, di mana sebelumnya merupakan badan ad hoc yang disebut Panitia Pengawas Pemilu Provinsi. Perubahan menjadi badan permanen ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, dan dalam undang-undang ini terbentuklah Sekretaris Jenderal Bawaslu yang di dalamnya didukung oleh Eselon 1. Tak hanya itu, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, kewenangan Bawaslu bertambah, yakni berwenang menangani sengketa pemilu. Dan pada tanggal 15 Agustus 2018, Bawaslu Kabupaten Kota juga resmi terbentuk, di mana sebelumnya adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Oleh karena pada tanggal 15 Agustus 2018 selalu diperingati sebagai hari ulang tahun Bawaslu Kabupaten Kota.
Perubahan nomenklatur ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun telah berubah menjadi badan permanen saat itu, namun terminologi Bawaslu Kabupaten Kota masih bersandar pada ketidakpastian hukum lantaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota masih tetap bernama Panwaslu Kabupaten Kota. Beberapa dari pengawas pemilu akhirnya melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait penyebutan Panwaslu Kabupaten Kota dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut. Adapun yang mengajukan judicial review tersebut adalah Ketua Bawaslu Sumatera Barat Surpia Epitrimen, Ketua Bawaslu Makassar Mursadi, dan Ketua Bawaslu Ponorogo Sulung Rimbawan. Setelah Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan secara hukum terhadap perkara yang dimohonkan oleh para pemohon, Mahkamah Konstitusi pun mengabulkan permohonan mereka sehingga mengubah Panwaslu Kabupaten Kota menjadi Bawaslu Kabupaten Kota yang dituangkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU/Romawi 17/2019. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi juga mengubah beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut yang secara hukum dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait proses pembentukan Panwaslu Kabupaten Kota yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang kemudian diubah menjadi Bawaslu Kabupaten Kota dibentuk oleh tim seleksi yang dibentuk Bawaslu. Kemudian juga terkait jumlah keanggotaan Panwaslu Kabupaten Kota yang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jumlah anggota Panwaslu Kabupaten Kota sebanyak 3 orang diubah seperti sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu 3 orang atau 5 orang. Seperti diketahui bahwa di tahun 2023 ini perjalanan Bawaslu RI telah memasuki 4 periode, di mana dimulai dari periode 2008-2012, kemudian periode 2012-2017, dan kemudian periode 2017-2022, dan kemudian periode 2022-2027. Adapun Komisioner Bawaslu RI pada periode 2012-2017 adalah Muhammad Nasrullah Endang, Wihdatin Tias, Daniel Sukron, dan Nelson Simanjuntak. Ketua Bawaslu RI pada periode 2012-2017 adalah Muhammad. Sedangkan Komisioner Bawaslu RI untuk periode 2017-2022 diantaranya adalah Abhan, Muhammad Afifuddin, Dewi Ratna Petalolo, Prits Edward Siregar, dan Rahmat Baja. Ketua Bawaslu RI untuk periode 2017-2022 adalah Abhan. Dan Komisioner Bawaslu RI untuk periode 2022-2027 diantaranya adalah Rahmat Baja, Loli Suhenti Puadi, Totok Haryono, dan Herwin Jepler Hamalonda. Untuk Ketua Bawaslu RI pada periode 2022-2027 adalah Rahmat Baja. Nah, itulah sejarah terbentuknya Bawaslu dimulai dari badan ad hoc hingga badan permanen. Dan untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Pengawas TPS masih bersifat ad hoc atau sementara. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.